Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya berasal dari program studi perbankan syariah dengan nomor induk mahasiswa 2114 110252, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang artikel ilmiah yang saya buat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jeffrey Terantang selaku dosen mata kuliah pengantar Tata Hukum Indonesia yang sudah mengajarkan dan membimbing saya untuk pembuatan artikel ini. Artikel yang akan saya bahas berjudul Hukum Perbankan Syariah. Saat ini Bank Syariah Indonesia berkembang pesat, namun jumlah tempat kerja bank, dan sumber daya absolut bank syariah masih rendah dibandingkan dengan bank biasa. Skalanya lebih kecil, banyak komponen yang mempengaruhi peningkatan kecepatan perkembangan perbankan syariah ke depan. Salah satu faktor kunci tersebut adalah legitimasi arah masa depan bank syariah yang pada dasarnya dipengaruhi oleh perbaikan landasan hukum industri perbankan syariah di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah yang pesat adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Sistem Perbankan Nomor 7 Tahun 1998. Demikian pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memiliki beberapa peraturan umum yang perlu diperhatikan. Pengaturan keseluruhan pasal 1 adalah hal baru dengan konsekuensi menegaskan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan premis yang lebih kokoh dan kebebasan yang lebih menonjol demi kemajuan bank syariah Indonesia. Andalkan undang-undang ini untuk mendukung perkembangan organisasi tempat kerja perbankan syariah telah memungkinkan menjangkau masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Dalam hal hukum keuangan, itu dianggap segalanya konsisten dengan hukum dan standar yang mengatur operasi kegiatan perbankan. Dapat disimpulkan bahwa hukum perbankan syariah adalah segalanya konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur kegiatan perbankan syariah. Kemudian lanjut ke pembahasan. Di bagian A ada tinjauan pengaturan perundang-undangan perbankan syariah. Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan hukum dalam arti material sudah diketahui. Sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material tertinggi masyarakat dan individu. Hukum harus selalu mencerminkan upaya untuk mencapai kepatuhan kesejahteraan manusia di negara ini, apakah itu pembaharuan atau konversi aturan. Di antara lembaga keuangan yang tertinggi sejak zaman kolonial, terutama di Japase, Bank NP diundangkan sebagai undang-undang tanggal 10 Oktober 1827. Basadeja Base Bank pada tahun 1922. Bank ini kemudian menjadi Bank Indonesia melalui proses nasionalisasi tahun 1951. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951, ini mulai berlaku pada tanggal 6 Desember 1951. Sejak pemindahan kekuasaan negara, pembangunan dimulai oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1945. Mengetahui keberadaan bangsa, berbagai bentuk pengaturan dimulai, perubahan dalam perbankan negara dan keterbukaan pasar modal dengan memperkerjakan 1951 Undang-Undang Darurat Nomor 13 terkait dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Sistem perbankan yang ada sejak awal kemerdekaan hingga diregulasi bank pada tahun 1988 pada dasarnya adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bunga. Selain banyaknya tuntutan masyarakat umum terhadap lembaga keuangan bebas bunga atau riba, berbagai upaya hukum dan kelembagaan di permukaan untuk mematuhi kebutuhan masyarakat. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Sistem perbankan yang ada sejak awal kemerdekaan hingga deregulasi pada tahun 1988 pada hakikatnya adalah bank yang beroperasi dengan prinsip bunga. Selain tuntutan masyarakat umum yang beragam terhadap
lembaga keuangan tanpa bunga atau riba, diperlukan berbagai langkah hukum dan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 14 tahun 1967 adalah Undang-Undang Perbankan pertama yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia selama periode kemerdekaan Indonesia. Dalam pengertian undang-undang ini adalah bangsa keuangan yang kegiatan utamanya adalah memberikan pinjaman dan layanan dalam transaksi pembayaran dan distribusi. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah perusahaan yang menghimpun 4.444 dana dan pada umumnya mengembalikan 4.444 dana melalui kegiatan di bidang keuangan. Kegiatan usaha yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang pokok-pokok perbankan meliputi 4 jenis sebagai berikut. Yang pertama, bank sentral. Fungsi bank sentral adalah Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan deklarasinya adalah Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Tugas utama Bank Sentral adalah sebagai berikut: pengaturan pemeliharaan dan stabilitas rupiah mata uang Indonesia, promosi produksi, layanan perbankan yang menyediakan akuntansi perilaku pemerintah, dorongan perbankan untuk menggalang dana masyarakat untuk membangun yang produktif dan sistematis, memelihara dan likuiditas dan solvabilitas selalu berkelanjutan di dunia internal dan eksternal. Kemudian bank tabungan. Bank tabungan adalah bank yang menerima simpanan terutama dalam bentuk tabungan sebagai bagian dari kegiatan pendanaannya dan memperoleh bunga atas uang tersebut, terutama dalam bentuk surat berharga sebagai bagian dari kegiatan usahanya. Yang B, bank pembangunan. Bank pembangunan adalah bank yang menerima simpanan terutama dalam bentuk simpanan, surat berharga jangka menengah sampai jangka panjang di bidang promosi atau hasil dari pembiayaan lokal. Menurut pemiliknya ada 3 jenis bank pembangunan: bank pembangunan nasional, bank pembangunan swasta, dan bank pembangunan koperasi. Kemudian periode Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, istilah bagi hasil diperkenalkan dalam sistem perbankan Indonesia. Konsep bagi hasil tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat 12, Pasal 6, dan Pasal 1 Butir 0. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 12 menyatakan pinjaman adalah penyediaan dana untuk penagihan yang terarah dan seimbang atau perjanjian peminjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam membayar utang dengan bunga atau kupensi setelah jangka waktu tertentu, bagikan keuntungan. Yang B, Pasal 6 tentang kegiatan perbankan ini termasuk butir A sampai dengan 1 menyatakan pendanaan nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan peraturan negara. C, Pasal 13 usaha bank perkreditan rakyat memuat A sampai dengan B menyatakan pendanaan nasabah yang menganut prinsip bagi hasil dengan ketentuan aturan negara. Dana klien berdasarkan bagi hasil sesuai aturan ditentukan oleh aturan resmi. Kemudian periode Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Keberadaan bank syariah di Indonesia diperjelas dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 10 dan Undang-Undang 1998 menyatakan bahwa bank adalah pelaku ekonomi yang menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan atau bentuk kredit lainnya. Meninggalkan total populasi bentuk kehidupan.
Ayat 3 pasal berikut menyatakan bahwa bank umum adalah bank mandiri layanan tradisional atau pembayaran dengan syariah aktivitasnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Hal ini juga mengatur Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Solusi untuk kontroversi ini pasal 55 undang-undang tersebut menyatakan perselisihan bank syariah akan diselesaikan oleh pengadilan dalam inkuisisi. Para pihak yang bersengketa menyepakati isi selain yang disebut dalam ayat pertama berdasarkan isi kontrak. Penyelesaian sengketa berdasarkan ayat 2 tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hukum syariah. Pernyataan dalam pasal 55 ayat 2 bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan kontrak merupakan upaya musyawarah pinjaman KNS Bank, Komisi Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas, komisi arbitrase lainnya oleh pengadilan di bawah peradilan umum. Terdapat beberapa perubahan ketentuan sebagai berikut. Ini baru dan memiliki implikasi khusus seperti istilah bank pengkreditan rakyat diubah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah. Perubahan ini dimaksud untuk membuat perbedaan lebih lanjut dalam pembiayaan berbasis kredit prinsip syariah. Definisi prinsip syariah, ada dua pesan penting dalam definisi ini. Artinya, prinsip syariah adalah prinsip hukum dan Islam, dan keputusan pihak lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip-prinsip syariah. Keputusan Dewan Auditor Perusahaan Syariah sebagai perusahaan terafiliasi seperti anggota Dewan Auditor Perusahaan, pendapat dari konsultan dan ahli. Definisi pembiayaan telah berubah secara signifikan dari definisi Undang-Undang Perbankan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menurut definisi terbaru dapat menghimpun dana dalam bentuk transaksi bagi hasil untuk sewa, transaksi penjualan dan pinjaman, selesaikan transaksi pinjaman dan sewa. Kemudian peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi bank syariah sejak Undang-Undang ini berlaku nomor 10 sejak tahun 1998. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, telah diberlakukan semua ketentuan pengalihan arahan tersebut. Pemerintahan perbankan yang semula diatur dengan peraturan negara telah dialihkan kebijakan bank sentral. Peraturan penghapusan pelaksanaan daerah bank menghapus peraturan pemerintah nomor 70 tahun 1992 tentang perdagangan beberapa kali dalam bentuk peraturan pemerintah untuk melengkapi peraturan pemerintah nomor 30 Republik Indonesia tahun 1998. Hal ini bersertifikat perbankan terakhir bursa SK nomor 1998. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Bank Daerah dan Bank Penyertaan Modal. Pada akhir masa berlaku, semua peraturan pemerintah akan segera dinyatakan tidak berlaku. Bank Indonesia memiliki peraturan baru menetapkan aturan yang diharapkan untuk mengoperasikan bank syariah umumnya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan yang pertama, lembaga yang memuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pendirian, pemikiran, pengurusan, dan penyelenggaraan bank. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999. Kemudian Peraturan Bank Indonesia atau PBI tentang Bank Umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Bank Umum Syariah tanggal 12 Mei 1999. Yang ketiga, PBI Nomor 7
PBI untuk komitmen dan PBI nomor 8/7 PBI tahun 2006 revisi persyaratan modal minimum tahun 2005 untuk bank umum sesuai dengan prinsip syariah. Bagian B, tindakan pencegahan diperlukan untuk menyelesaikan masalah likuiditas dan instrumen keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Menerapkan prinsip kehati-hatian disyaratkan oleh 4444 Bank Syariah, menegakkan prinsip-prinsip peraturan dan mengikuti praktis bisnis yang sehat. Peraturan Bank Indonesia terdaftar nomor 15/11/PBI/2013 ketentuan pokok-pokok kegiatan permodalan tanggal 22 November tahun 2013. D. Peraturan lainnya adalah Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai penunjang perbankan syariah. Tinjauan hukum bidang asuransi yang terkait dengan asuransi adalah: yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan KUHP tentang kegiatan perasuransian dijelaskan dalam bab 15 berkenaan dengan keuntungan dan perjanjian keuntungan. Bagian pertama mengatur ketentuan umum pasal 17 KUHP Perdata. Dalam pasal ini kegiatan asuransi disebut dengan pertanggungan. Sebuah kontrak adalah tindakan yang hasilnya adalah keuntungan, kerugian bagi semua dan sebagian pihak perlu. Ini adalah polis asuransi bunga, keterampilan hidup, dan perjudian bertaruh. Perjanjian pertama diatur oleh hukum dagang. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengertian pertanggungan dalam KUHD dijelaskan dalam pasal 9 tentang pertanggungan. Cakupan umum pasal 246 adalah sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang disetujui oleh perusahaan asuransi untuk tertanggung menerima kerugian, kerusakan, atau prime untuk menutupi kerugian tersebut. Pendapatan yang diharapkan sebagai akibat dari suatu peristiwa saya tidak tahu. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Perasuransian menurut pasal 1 tahun 1992 Undang-Undang tentang usaha perasuransian didefinisikan sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang merupakan perusahaan asuransi. Kehilangan janji tertanggung dan penembusan yang diharapkan karena penerima frame, kerusakan atau kerugian tertanggung, atau pembayaran kewajiban hukum kepada pihak ketiga sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti atau kematian tertanggung sepanjang hidup saya. Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Asuransi yang baru. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1995. SK Nomor 63 Tahun 1999 diubah dengan SK Nomor 73 Tahun 1992 tentang amandemen kedua. Kami merevisi Peraturan Kabinet Nomor 39 Tahun 2008, SK Nomor 81 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga, SK Nomor 73 Tahun 1992 tentang memulai usaha perasuransian, Peraturan Badan Jasa Keuangan Nomor 69 POJK Mei 2016 tentang kegiatan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah. Yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.0110/2012 tentang revisi Peraturan Menteri Perbendaharaan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan usaha asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah. Pasal 2
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK /01 2010 menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang asuransi atau reasuransi mematuhi prinsip-prinsip hukum perlindungan nasabah perbankan oleh otoritas jasa keuangan. Yang pertama, ketentuan pasal 28 Undang-Undang OJK adalah untuk melindungi nasabah, yaitu yang pertama memberikan informasi dan edukasi tentang ciri-ciri kepada masyarakat umum dari bank tertentu dan produk serta layanannya. OJK melakukan operasi rutin. Ini Anda juga dapat melihat buka di komunitas untuk menentukan bank mana yang akan menjadi tempat komunitas Anda digunakan sebagai bank untuk mengkonfirmasi setoran dana atau sebagaimana bank untuk mengkonfirmasi aplikasi permohonan pinjaman. Kemudian kamu dapat mengurangi total dari masalah yang akan terjadi di masa depan. B. Ketika sebuah bank yang memiliki satu potensi untuk merugikan nasabah, OJK permintaan yang pada bank kegiatannya akan dipantau untuk memastikan bahwa tidak ada satu yang mencoba untuk merugikan nasabah suatu bank untuk misalnya memperlihatkan gejala waktu untuk review, menurunkan tingkat kesehatannya, dan menunjukkannya adanya kecenderungan bank tersebut failit. Yang kedua, menurut pasal 29 Undang-Undang OJK menyediakan layanan pengaduan konsumen termasuk alat yang tepat untuk menangani pengaduan konsumen yang diajukan oleh pelaku lembaga jasa keuangan. Pengaduan kepada konsumen yang menjadi korban pejabat lembaga jasa keuangan dan mengurangi keluhan konsumen oleh lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, jadi kesimpulannya adalah pesatnya perkembangan bank syariah adalah dengan adanya Undang-Undang Perubahan Tahun 1992 Nomor 7 atas Perundang-undangan Perbankan Nomor 7 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memuat beberapa hal yang umumnya peraturan harus dipatuhi ketentuan umum. Pasal 1 memiliki arti khusus baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terdapat landasan hukum yang lebih kuat perkembangan bank syariah di Indonesia dengan jaringan 4.444 bank syariah. Ada permintaan di seluruh Indonesia. Jika Anda memahami bahwa hukum perbankan adalah segalanya, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan dapat dilihat sebagai berikut. Sebuah undang-undang yang mengatur operasi perbankan yang menyimpulkan bahwa undang-undang perbankan syariah adalah peraturan syariah. Apa yang menarik dari khusus undang-undang perbankan syariah juga merupakan interaksi keagamaan Islam yang sangat intens dan kreatif. Secara umum, bank syariah, sektor yang dikenal sebagai bank syariah, adalah bank syariah atau bank syariah yang berupa menerapkan hukum agama Islam pada sektor perbankan atau kegiatan bisnis modern lainnya. Sekian pembahasan artikel saya tentang hukum perbankan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.